Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milani Buandari Hasibuan dengan NPM 230810801031. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pengendalian kualitas produk roti menggunakan C-chart dan kapabilitas proses berdasarkan nilai CP dan CPK. Latar belakang dilakukan analisis ini dikarenakan proses produksi roti itu memiliki banyak sekali potensi yang akan menghasilkan berbagai jenis cacat, seperti roti yang gosong, roti yang kurang mengembang, dan pori-pori roti yang terlalu besar, di mana itu akan menurunkan kualitas produk serta mempengaruhi kepuasan konsumen. Untuk itu, dilakukan yang namanya pengendalian kualitas yang sistematis. Dalam analisis ini digunakan peta kendali C-chart untuk memantau jumlah cacat harian serta indeks kapabilitas proses CP dan CPK untuk menilai kemampuan proses dalam memenuhi batas spesifikasi kualitas, di mana hasil ini akan menjadi dasar penting dalam menentukan apakah proses produksi telah terkendali atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya ada tujuan dan data penelitian. Tujuan di sini itu ada 4. Yang pertama itu mengetahui apakah proses masuk ke dalam kategori stabil atau tidak. Dikatakan kategori stabil itu apabila bisa nilainya itu dia di dalam batas atas atau batas bawah atau di atas batas atas dan batas bawah. Nanti kita lihat pada peta kendali C-chart. Yang kedua, mengidentifikasi kestabilan dengan C-chart. Seperti yang saya katakan pada poin 1 tadi, bahwa nanti kita lihat apakah dia stabil atau tidak itu berdasarkan peta kendali C-chart. Yang ketiga, mengukur kapabilitas dengan nilai CP dan CPK. Yang keempat itu memberikan rekomendasi perbaikan, yang mana diharapkan rekomendasi ini atau solusi yang akan diberikan nantinya itu bisa membantu proses produksi roti agar kedepannya menjadi lebih baik dan mengurangi cacat. Di mana data saya gunakan ini berdasarkan sebuah jurnal, dan jurnal itu berisi cacat UMKM Roti Bakar Ashari pada bulan Oktober tahun 2022, di mana mereka memproduksi semuanya itu sebesar 15.330 dan mendapatkan total cacat sebesar 356, di mana ada 3 yang paling utama jenis cacatnya, itu roti yang gosong, lalu ada roti yang kurang mengembang, dan pori-pori roti yang terlalu besar. Sebelum memasuki atau membuat sebuah peta kendali C-chart, ada baiknya kita cek terlebih dahulu apakah data yang kita gunakan itu sudah memenuhi asumsi data acak atau belum. Nah, di sini kita lakukan proses uji kelacakan data dengan hipotesis H0 itu data acak, H1 adalah data tidak acak, di mana apa yang digunakan adalah sebesar 0,05 dengan daerah penolakan apabila p-value lebih kecil daripada 0,05. Maka kalau kita lihat berdasarkan hasil tes, dapat dilihat p-value-nya itu sebesar 0,587. Artinya p-value lebih besar daripada alfa, atau 0,587 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbukti acak dan asumsinya terpenuhi. Maka dari itu kita dapat melakukan analisis lebih lanjut menggunakan peta kendali C-chart. Nah, berikut adalah peta kendali C-chart. Pada peta yang ditampilkan dapat dilihat bahwa semua titik berada dalam batas kendali dan tidak ada yang keluar dari batas atas maupun batas bawah, di mana batas bawah sendiri itu sebesar 1,44 atau situ dibuat LCL, lalu ada batas atas atau UCL itu sebesar 21,98. Untuk rata-rata cacatnya dapat dilihat bahwa ada C bar di situ sebesar 11,71 yang dia berada dalam rentang yang aman.
Sehingga ini menunjukkan bahwa proses produksi roti pada bulan Oktober tahun 2022 itu berada dalam kondisi yang stabil dan terkendali secara statistik. Karena variasi yang muncul hanya berasal dari sebab umum dan tidak terdapat indikasi penyebab khusus yang mempengaruhi proses. Selanjutnya, setelah kita melakukan analisis menggunakan peta kendali cecat, kita melakukan yang namanya kapabilitas proses. Ini kita gunakan berdasarkan hasil sebelumnya itu dari batasnya itu untuk yang bawah sebesar 1,44, untuk batas atas sebesar 21,98. Dapat dilihat pada layar bahwa nilai CP dan CPK-nya itu sama, yaitu sebesar 0,68, di mana hasil ini menunjukkan bahwa proses belum kapabel karena variasinya masih terlalu besar dari batas yang ditetapkan dan juga belum konsisten terhadap target. Hal ini menandakan bahwa sebagian produk berpotensi tidak memenuhi standar kualitas. Oleh karena itu, proses produksi masih memerlukan evaluasi dan perbaikan untuk mengurangi variasi dan meningkatkan mutu. Lalu, apa sih penyebab dan solusi yang bisa kita lakukan? Penyebabnya itu biasanya ada 4 untuk kita proses produksi roti. Yang pertama itu manusia. Manusia itu seringkali kurang teliti dan lalai terhadap proses pembuatan roti. Seperti kelelahan juga dalam mengaduk adonan yang mungkin jika terlalu banyak, maka akan menguras energi manusia. Biasanya itu sangat mempengaruhi bagaimana adonan yang kita buat. Lalu yang kedua ada lingkungan. Lingkungan dengan suhu ruangan yang lembab, terus kebersihan yang kurang terjaga itu juga dapat mempengaruhi kebersihan roti atau bagaimana roti berkembang nantinya. Untuk bahan baku itu adalah paling penting dalam produksi roti karena jika bahan baku tidak konsisten, maka hasil yang didapatkan juga tidak akan konsisten. Bisa saja hari ini produksi roti yang kita buat tuh sangat bagus, tapi jika kita tidak menggunakan bahan yang konsisten, di keesokan harinya produksi yang kita buat tuh sudah tidak bagus lagi, bahkan jauh lebih buruk daripada produksi sebelum-sebelumnya. Untuk mesin, itu juga sangat berpengaruh, karena jika kita menggunakan mesin dengan secara berlebihan, maka mesin biasanya akan cepat panas atau itu juga bisa membuat mesin cepat rusak. Makanya kita harus menggunakan mesin secara baik dan juga harus dirawat dengan baik. Jangan sampai mesinnya itu berkarat atau mungkin dia ada yang rusak. Nah, untuk solusinya dari penyebab tadi, yang pertama itu perbaikan SOP, itu bagus untuk bagian penyebab bagian manusia. Lalu ada pelatihan operator, terus ada perawatan mesin, lalu ada pengaturan suhu atau kebersihan, lalu ada monitoring lanjutan. Selanjutnya, berdasarkan semuanya dapat kita tarik kesimpulan bahwa proses produksi roti berada dalam kondisi stabil, namun belum kapabel untuk memenuhi batas spesifikasi kualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan agar variasi cacat dapat ditekan dan kualitas produk semakin konsisten, sehingga kedepannya hasil produksi roti itu menjadi lebih baik dan tidak ada cacat. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan saya yang tidak jelas. Saya minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.